Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku, Silvana Anjura. Share kegiatan aku hari ini lagi ya, yaitu tentang kegiatan seorang ibu rumah tangga sehari-hari yang hobinya memasak dan bersih-bersih rumah. Nah, kegiatan aku hari ini dimulai dengan membuat kue donat. Nah, bahan-bahannya sudah saya sediakan ya. Di situ ada bahan vermipan 1, terus ada mentega 1 bungkus, dan ada susu bubuk, terus juga ada SP, telur 1 butir, dan susu UHT full cream, dan juga ada terigu dan gula pasir. Nah, langkah pertama untuk kita pakai telur 1 butir ya. Di sini aku memakai mangkok yang kecil aja. Terus kita masukin susu UHT full cream 130 ml dan juga ragi 1,5 sendok makan. Kemudian masukin lagi gula pasir putih 3 sendok makan. Lalu diaduk-aduk sampai gulanya itu bisa halus. Untuk alat aduknya saya memakai pengaduk untuk mengocok telur, dan ini juga bisa untuk mengocok untuk bahan-bahan kue. Oh iya, apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya. Dan ikutin terus video aku dari awal sampai selesai untuk mengikuti langkah-langkah cara membuat kue donat. Nah, selesai diaduk, gulanya udah halus, kita tutup dulu dengan plastik wrap. Dan di sini aku memakai plastik yang biasa aja. Nah, selain pakai plastik wrap, di situ juga aku memakai serbet untuk menutupnya ya. Dan kita tutup sampai 15 menit. Setelah 15 menit, kita baru buka adonan tadi, dan di situ kelihatan kalau adonan tadi memang betul-betul aktif ya, dan raginya itu bisa keluar busanya gitu. Dan kita aduk-aduk sebentar untuk membuang gasnya. Jadi ceritanya teman-teman, saya ini sebenarnya itu pengen makan kue donat, tetapi pengen buat sendiri. Jadi hari ini saya membuat video untuk membuat kue donat. Nah, selesai diaduk-aduk, lalu kita masukkan terigu 250 gram dan sambil diayak-ayak dulu. Biar tidak ada kotorannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kotoran sedikit aja bisa tidak sampai masuk ke adonan kuenya. Nah, untuk mangkoknya saya pindahin ke wadah mangkok yang agak besar. Lalu kita tambahin lagi dengan susu bubuk full cream sebanyak 2 sendok makan. Juga kita ayak-ayak lagi.
Nah, selesai itu kita aduk-aduk lagi sambil kita masukin SP setengah sendok teh, juga ada margarin 1 sendok makan, kemudian garam setengah sendok teh. Kemudian kita campur-campur sambil diaduk-aduk lagi sampai rata. Dan untuk terigunya bisa juga kita tambahin ya teman-teman. Untuk terigunya ini yang seperempat tadi masih ada sisanya, karena saya emang sengaja masukin sedikit-sedikit. Dan sambil kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Kemudian saya aduk lagi memakai tangan biar lebih membentuk gitu ya adonannya. Nah, seperti ini teman-teman untuk adonan kue donatnya. Dan setelah itu di atas meja aku taburi terigu untuk mendain adonan kue donat tadi. Nah, setelah ditaruh di atas meja, kemudian kita bentuk dulu. Habis itu kita potong-potong dan kita mulai bagi-bagi. Jadi untuk potongannya disesuaikan saja ya teman-teman. Ukurannya kecil atau ingin ukurannya besar, tinggal disesuaikan saja untuk pemotongannya. Nah, kalau udah selesai dipotong-potong, kemudian aku menyediakan plastik kue untuk menaruh adonan kuenya nanti untuk siap dibentuk di bulat-bulat gitu. Dan emang saya memang udah sebelumnya itu sudah punya ya kertas kue ini. Emang dulu itu pernah buat kue juga dan pengen membuat kue, jadi kertasnya masih ada. Nah, kalau udah selesai menata kertasnya, kemudian kita bulat-bulat dulu untuk kuenya, lalu kita taruh di atas kertas kue. Jadi semuanya ya teman-teman kita bulat-bulat, samakan bulat-bulatannya. Jadi ini itu cara membuat kue donat dengan
bahan yang empuk dan lembut. Jadi bahannya ini kalau udah mateng gitu nggak bisa keras ya, dan hasilnya itu bisa halus dan lembut. Nah, jumlah potongan tadi ada 13 biji, teman-teman. Dan kalau ingin kita pengen tambahin lagi yang jadi kue yang banyak, jadi kita bisa mulai lagi dari awal seperti tadi itu. Nah, sudah semuanya ya dibulat-bulat, teman-teman. Kemudian kita tutup dulu memakai plastik wrap sampai 15 menit. Biar adonannya itu bisa mengembang. Nah, kalau udah sampai 15 menit, kita diamkan. Lalu kita mulai melubang untuk bagian tengahnya. Sebelum dilubang, kita tekan-tekan dulu bagian atas adonannya kue itu. Jadi atasnya itu kita tekan-tekan dulu. Biar nanti adonannya itu bisa di lubang tengahnya. Dan untuk melubang tengahnya itu saya memakai botol minuman saja, teman-teman. Jadi untuk lubangnya itu sudah pas ya dengan botol minumannya. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut memanaskan minyak untuk menggoreng kue donat. Dan di situ juga aku menyediakan tempat donat, kalau tempat donat yang sudah diangkat dan sudah mateng digoreng. Nah, kita masukin ya donatnya satu persatu. Dan apinya itu api kecil aja, jangan besar-besar. Biar donatnya itu matangnya pelan-pelan dan tidak gosong. Nah, untuk menggoreng donat, saya hanya sekali aja nggak dibolak-balik ya untuk menggorengnya, jadi hanya sekali aja dibalik. Biar kuenya itu tidak menyerap minyak. Nah, kalau udah kecoklatan gini, kita angkat dulu. Kemudian kita taruh di tempat yang sudah saya sediakan tadi. Kemudian kita lanjut menggoreng lagi sampai adonannya habis.
Dan untuk bulatan-bulatannya yang tadi itu, yang bagian tengahnya itu kita goreng juga ya semuanya. Nah, kalau udah matang semuanya begini, lalu kita pindahkan ke tempat wadah yang tempat menaruh kue donat. Nah, di sini aku memakai piring biasa aja. Dan untuk kue yang donat yang untuk satu piring ini, nanti saya mau kasih rasa gula halus. Jadi di atasnya itu saya mau taburi dengan gula halus. Dan ini aku mau buka dulu ya untuk kue donatnya. Sepertinya kuenya itu sudah benar-benar matang dan benar-benar bahannya itu halus. Nah, untuk donat yang original saya simpan di wadah tepah gitu ya. Nah, aku sendirikan yang untuk original. Dan kalau udah selesai, untuk yang gula halusnya itu saya pakai 1 mangkok kecil gula halus dan diayak-ayak aja di atasnya donat itu. Jadi donatnya semua itu kena gula halus ya. Nah, sekarang udah selesai cara membuat kue donat yang lembut dan halus. Semoga teman-teman di rumah suka dan teman-teman di rumah bisa mencobanya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Bye.